Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sobat Hits? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selama Ramadan kita akan hadir dalam program Nunggu Beduk ya. Di sini kita akan berbagi inspirasi, kita akan berbagi informasi, juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sobat Hits semuanya ya. Mudah-mudahan dari pertanyaan satu orang ini mewakili pertanyaan semua yang menyaksikan sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Meskipun Ramadan kondisinya seperti ini, stay di rumah, tetap kita bahagia dan tetap kita bisa belajar dan tetap kita bisa saling memberi inspirasi ya. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat kita Novia Idol ya. Assalamualaikum Ustadz Natsmi, saya Novia Idol ingin bertanya, apakah boleh di saat bulan puasa seperti ini kita memakai soft lens? Karena ketika kita pakai soft lens itu ada cairan yang harus masuk ke dalam mata biar tidak kering. Nah itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Novia Idol ya bertanya soal soft lens ya. Nah, bicara soal soft lens ini kan ada dua kemungkinan ya. Di antara kita, ya mungkin yang putri-putri, ada juga yang ini digunakan sebagai bentuk hiasan, ya kan? Karena puasa jangan juga bikin kita jadi tampak serem seperti nenek lampir gitu ya. Harus tetap charming, tetap enak dipandang mata, tetap menyejukkan. Pokoknya tetap asik lah. Sehingga Ramadan ini bukan sesuatu yang menjadi beban buat kita semuanya ya. Coba kita simak dulu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai bani Adam, ambillah pakaian terbaik ketika engkau akan menuju masjid. Ini gambaran bahwa dalam rutinitas ubudiyah saja, dalam ibadah kita diperlihatkan dan diperkenankan bahkan diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Artinya berhias. Menjumpai sosok yang kita sayang aja kita pakai pakaian yang terbaik, masa menjumpai Allah tidak? Nah, sekarang bagaimana dengan soft lens? Karena ini banyak yang kemudian ragu. Karena apa? Ada yang bilang, seperti yang tadi Novia katakan, ketika pakai soft lens kan ada cairan yang masuk tuh, kira-kira membatalkan apa tidak? Nah, mengenai hal ini mungkin kita coba ambil ibarah ya, dinisbahkan kepada sebuah peristiwa. Di zaman Rasulullah dulu, istri Rasulullah juga menggunakan celak mata. Artinya pada saat puasa menggunakan celak mata, masuk ke dalam mata kan. Kemudian para sahabat juga kekinian, mungkin dulu belum ada soft lens, kekinian adalah bagaimana kaum Hawa yang mungkin menggunakan soft lens sebagai kecantikan, atau kita-kita yang mungkin matanya sudah minus, ya menggunakan kacamata repot, maka kita menggunakan soft lens. Apakah membatalkan? Ya, dalam pandangan mazhab Syafi'i dan juga Imam Hanafi ini tidak membatalkan puasa ya. Akan tetapi memang disarankan, dianjurkan penggunaannya mungkin qabla zawal, sebelum matahari lengsir ya, sebelum zuhur. Itu dianjurkan waktu yang sangat tepat. Kalau malam tidak ada masalah ya. Mungkin pagi sebelum kita berangkat ke kantor, yuk kita gunakan ya. Karena cairan ya, bicara soal cairan yang masuk dalam tubuh pun juga punya dua hukum di sini. Ya nggak serta-merta langsung dihukumi haram dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa dulu? Ya kan, untuk obatkah? Untuk nutrisi kah? Yang haram kan untuk nutrisi. Karena membatalkan puasa itu ada dua hal. Yang pertama yang membatalkan pahalanya puasa itu sendiri, dan yang kedua yang membatalkan puasanya sendiri secara hakikat, secara zat. Contoh yang membatalkan puasa ya makan, minum, nah masuk dalam tubuh. Kalau yang membatalkan pahala puasa banyak ya. Kita fokus ke soft lens dulu ya. Nah, bicara soal masuk ke dalam mulut cairan ini, seperti misalkan kalau kita infus masuk rumah sakit, itu kan cairan infus sebagai pengganti nutrisi. Maka kalau kita diinfus pada saat puasa, itu hukumnya batal. Karena kita yang tadinya puasa, seyogianya orang-orang berpuasa tentu pasti lebih lemes dibanding yang tidak berpuasa kan, karena tidak ada asupan. Nah, ketika kita menggunakan infus, itu cairan obatnya sebagai pengganti nutrisi, sehingga bisa menyehatkan, bisa membuat badan lebih kuat, itu hukumnya batal. Tapi kalau kita disuntik nih, meriang, demam, panas dingin ya kan, disuntik, fungsinya dia bukan sebagai nutrisi, tapi sebagai syifa, sebagai obat buat kita semuanya, maka itu tidak membatalkan. Nah, ayo ketahuan nih, mungkin sudah ada yang merencanakan kemarin-kemarin, wah
puasa bakal lemes nih kagak makan, udah pakai infus aja deh, panggil dokter pribadi ke rumah gitu kan, atau kita ke rumah sakit itu suntik, ya itu membatalkan puasa ya. Jadi hati-hati, karena berarti kita ambil ibarat nih, kita ambil gambaran. Air yang masuk sebagai nutrisi itu membatalkan, air yang masuk sebagai obat itu juga itu tidak membatalkan. Nah, soft lens bisa dibayangin bro, sobat hits semuanya. Coba bayangin kita pakai soft lens, nggak pakai tetesan cairannya. Apa yang terjadi? Madorotnya yang timbul, sakitnya yang timbul. Ini malah membahayakan. Maka cairan itu yang menetes kepada mata ketika akan menggunakan soft lens sebagai syifa fungsinya, sebagai obat. Maka di sini tidak membatalkan puasa. Silakan saja ya. Silakan saja yang mungkin mau menggunakan itu, atau mungkin bapak dan ibu yang daripada menggunakan kacamata berat ke kantor, silakan gunakan. Insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang terpenting juga adalah bagaimana kita mengisi amaliyah ibadah selama Ramadan ini. Sudahkah kita membuat kurikulum Ramadan supaya hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lakukan ibadah Ramadan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi sekarang kondisinya wabah atau pandemi COVID-19 di mana-mana membuat kita nggak bisa bergerak bebas. Kalau sebelum-sebelumnya kita bisa taraweh bareng-bareng, itu yang dirindu-rindukan kan. Apalagi sobat hits nih yang masih jomblo-jomblo. Taraweh ke masjid, yes. Tujuannya ngapain? Ketemu si dia di masjid. Nah, ini juga salah niat ini, ya kan? Jadi yang sebelum-sebelumnya mungkin kita struktur masjid membantu kita untuk melaksanakan ibadah yang maksimal, sementara sekarang kita harus berjuang masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat buat semua yang menyaksikan. Tetap stay di rumah, tetap tinggal di rumah, jaga diri kesehatannya, jaga imannya, dan insya Allah setiap hari kita akan ditemani oleh program Menunggu Beduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.